Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita pada pekan yang lalu membahas tentang merasakan kasih sayang yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rauf. Kita baru menyampaikan berapa poin kemarin? 3 poin. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Yang kedua, Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Yang ketiga, Allah telah menurunkan kitab suci kepada kita. Masih ingat enggak apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita menyimpulkan ini dari mana? Kita menyimpulkan poin-poin ini dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan nama Ar-Rauf. Kita simpulkan poin-poin tadi dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah tutup di ujungnya dengan nama Ar-Rauf. Masih ada ayat yang lain? Masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan yang punya kitab dibuka halaman 25. Ya, 25. Nah, iqra. Rabi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil hafizahullah taala. Rabi'an, taubatuhu ala ibadihi. Yang keempat, salah satu di antara bukti kasih sayang Allah Ar-Rauf kepada kita adalah Allah berkenan untuk menerima taubat kita. Apa? Allah berkenan untuk menerima taubat kita. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat At-Taubah. Suratnya aja namanya apa? At-Taubah. Apa artinya At-Taubah? Tobat. Suratnya aja namanya At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 117. Ayat pinten? 117. Ini sebenarnya kisahnya panjang. Nanti saya akan lihat waktunya, kalau cukup saya akan bawakan di akhir pertemuan kalau masih ada waktu, kalau enggak ya lain kesempatan. Tapi di awal kajian ini saya akan mencuplik akhir ayatnya saja. Saya khawatir nanti waktunya enggak cukup. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma taba 'alaihim." Kemudian Allah menerima taubat mereka
Innahu bihim ra'ufur rahim. Lihat bagaimana Allah menutup ayat ini dengan namanya apa? Ar-Ra'uf. Berarti salah satu indikator kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf adalah Allah berkenan untuk menerima taubat kita. Kasih sayang Allah dalam taubat yang Allah berikan kepada kita. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Itu bisa kita rasakan satu. Saat hati kita digugah oleh Allah mau taubat. Kenapa? Hati kita digugah. Dibuka. Digerakkan. Untuk mau apa? Taubat. 2. Allah mau menerima permohonan taubat kita. Kenapa? Allah mau menerima permohonan taubat kita. 3. Allah berkenan untuk menjadikan kita istiqomah di atas taubat tersebut. Yang ketiga, Allah berkenan untuk mengaruniakan istiqomah kepada kita di atas taubat tersebut. Coba diulangi, apa yang pertama? Allah mau untuk menggugah, menggerakkan hati kita untuk taubat. Apa yang kedua? Allah mau menerima permohonan taubat kita. Yang ketiga? Allah berkenan untuk menjadikan kita istiqomah di atas taubat tersebut. Yang pertama, kenapa? Allah berkenan untuk menggerakkan hati kita. Siapa yang membuat kita itu mau tergerak untuk bertobat? Kalau bukan siapa? Allah. Ketika kita berbicara nafsu, dan masing-masing kita punya nafsu. Nafsu itu dorong untuk tobat atau enggak? Nafsu dorong jenengan untuk tobat atau tidak tobat? Tidak tobat. Kenapa? Karena resiko dari tobat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh, meninggalkan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Betul? Nafsu pengennya tetap mabuk atau enggak? Tetap. Nafsu pengennya tetap judi atau tidak? Tetap. Nafsu pengennya tetap zina atau tidak? Tetap. Nafsu pengennya tetap korupsi atau tidak? Tetap. Nafsu pengennya dapat duit yang banyak tanpa peduli halal, haram. Itulah dorongan nafsu. Siapa yang membuat kita kuat untuk melawan nafsu itu? Kita tahu persis bahwa kalau kita tobat, kita akan tinggalkan hal-hal yang enak-enak tadi. Ya. Judi, modalnya kurpira. Jadi ngerti? Katanya. Modalnya cuma 1.000 bisa dapat berapa? Kok jadi nggak jawab? Judi itu kan Masya Allah bisa menghasilkan duit yang banyak dengan modal sedikit. Ketika kita tobat, kita tahu persis resikonya kita nggak akan dapat duit banyak dengan modal kecil yang haram itu. Ketika kita tobat, kita jadi nggak bebas lagi untuk berzina. Ketika kita bertobat, kita jadi tidak bisa lagi sembarang untuk mencari duit dengan cara yang haram. Kita tahu resiko itu. Dan itu tentunya tidak matching dengan nafsu kita. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk mau tobat padahal resikonya berat? Kalau bukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Di situ kita bisa merasakan kasih sayang Allah.
Padahal saya tanya sama jenengan. Kalau kita nggak tobat, Allah rugi nggak? Rugi nggak? Enggak. Belas. Allah nggak rugi. Jangan dipikir Allah itu butuh dengan tobat kita. Oh enggak. Kita nggak tobat sampai mati, Allah tuh nggak rugi. Bahkan seandainya manusia sedunia, semuanya nggak tobat, Allah tuh nggak rugi sedikit pun. Maka ketika Allah berkenan untuk menggugah hati kita, ketika Allah berkenan untuk menggerakkan hati kita mau tobat, itu bukan karena Allah butuh dengan tobat kita, tapi karena Allah Rauf. Karena Allah sayang kepada kita. 1. 2. Apa tadi? Allah berkenan untuk menerima tobat kita. Itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Padahal kita bisa mengulang tobat berapa kali? Berkali-kali. Setiap kita mau tobat, Allah terima. Setiap kita mau tobat, Allah terima. Setiap kita mau tobat, Allah terima. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bahagia ketika ada hambanya yang bertobat. Dan menarik untuk kita cermati, ayat tadi Allah tutup dengan nama apa? Rauf. Terus Rahim. Raufur Rahim. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya mau bertobat, maka Allah bukan hanya terima, tapi Allah akan sayangi dia. Tidak cukup Allah hanya menerima tobat kita. Tapi setelah kita bertobat, Allah akan semakin sayang kepada kita. Coba saya tanya sama jenengan. Istri jenengan. Maaf ya. Ya jangan istri jenengan lah. Istrinya si A. Istrinya si A. Selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sang istri minta maaf sama si A. Tobat mas, tobat temenan. Diterima? Ya, mikir-mikir. Tapi ketika jenengan lagi, ketika si A menerima permintaan maaf istrinya, diterima nih. Apa kira-kira setelah dia menerima maaf istrinya tambah sayang sama istrinya? Saya tanya. Tambah sayang atau berkurang sayangnya? Berkurang. Lawang dia menerima maafnya itu juga dengan perasaan apa? Berat hati. Tapi Allah tidak seperti itu. Padahal istri tadi selingkuh berapa kali? Mungkin cuma sekali. Yang kelihatan. Seandainya istri itu sampai selingkuh 100 kali, kira-kira apa ya? Masih apa? Masih ada feel. Masih ada kasih sayang kepada istrinya. Coba sekarang saya tanya. Kita mengulang-ulang tobat. Kita mengulang-ulang dosa kepada Allah berapa kali? Ratusan kali. Ribuan kali. Tapi begitu kita tobat, Allah berkenan untuk menerima tobat kita yang terulang-ulang tadi. Bahkan bukan hanya menerima tobat, Allah berkenan untuk lebih menyayangi kita. Makanya sering kita temukan ayat-ayat penggabungan antara Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Digabungkan antara Ghafur sama apa? Rahim. Ghafur adalah maha pengampun, Rahim maha penyayang. Jadi setelah diampuni disayangi. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Allah apa? Berkenan untuk menerima taubat kita. Padahal kalau Allah menolak bisa atau tidak? Bisa. Dan Allah punya hak untuk menolak. Tapi Allah terima.
Yang ketiga apa wau? Allah mengaruniakan keistiqomahan kepada kita untuk keistiqomahan di atas taubat tersebut. Istiqomah itu gampang atau susah? Tidak gampang. Tapi Allah berkenan untuk memberikan kepada sebagian hambanya untuk tetap istiqomah di atas jalan hijrah. Walaupun ada godaan ini, walaupun ada godaan itu, teman lama datang, mantan juga Pak datang. Ya. Kamu sekarang sombong. Kamu sekarang gitu deh. Ya. Masa cuma WA aja nggak mau. Ya. Kan cuma WA. Terus gitu digoda. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengaruniakan keistiqomahan kepada kita di atas jalan taubat tersebut. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Kok yang ketiga? Ini poin yang keempat. Allah berkenan menerima taubat hambanya. Kita pindah ke poin yang kelima. Iqra. خامسا ومن رأفته سبحانه بعباده تسخيره لهم كل شيء حتى تستقيم حياتهم ومن ذلك وسائل النقل الممتثلة في الجمال والخيول والبغال والحمير قديما والسيارة والطائرات حديثا. Yang kelima, di antara kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rauf, Allah memberikan begitu banyak fasilitas kehidupan di dunia ini. Allah memberikan begitu banyak fasilitas kehidupan di dunia ini. Saya akan terjemahkan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Khamisan, poin yang kelima. Wa min ra'fatihi subhanahu bi ibadihi, di antara kasih sayang Allah kepada para hambanya, taskhiruhum kulla syai'in hatta tastaqima hayatuhum. Allah menyediakan segala sesuatu buat kita agar kehidupan kita berjalan dengan enak, berjalan dengan nyaman. Wa min dzalika, di antara sarana tersebut, di antara fasilitas tersebut, wasailun naqli, alat transportasi. Al-mutamathilati fil jamali wal khuyuli wal bighali wal hamiri qadiman. Contohnya alat transportasi adalah onta, kuda, bighal. Bighal itu apa? Blasteran kuda dan keledai. Blasteran kuda dan keledai itu namanya apa? Bighal. Wal hamira, dan keledai qadiman di zaman dahulu. Wassayyarati wattairati haditsan. Dan alat transportasi di zaman ini contohnya lah mobil dan pesawat. Ayatnya apa? Ayatnya adalah surat An-Nahl ayat 5 sampai 7. Surat apa? An-Nahl ayat 5 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan ternak untuk kalian. Di dalamnya kalian bisa menghangatkan tubuh kalian. Pakai apanya? Pakai apanya? Pakai bulunya, pakai kulitnya. Ya. Wa manafi'u, dan juga masih banyak manfaat yang lainnya. Apa? Apanya? Susunya. Wa minha ta'kulun, dan juga kalian bisa makan dari dagingnya. Itu baru satu fasilitas dari hewan ternak. Padahal fasilitasnya apa? Cuma hewan ternak. Banyak.
Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kalian juga bisa mendapatkan keindahan dari hewan ternak itu. Saat kalian sedang kandangkan atau saat kalian sedang gembalakan. Contohnya ketika menggembalakan kuda, bisa ditumpaki. Ya. Itu kan ada keindahan. Makanya kuda itu kan harganya wah. Ya. Bisa lebih mahal dari mobil yang jenengan. Ya. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Dan Allah juga memberikan karunia kepada kalian. Dengan hewan-hewan tersebut kalian bisa membawa barang-barang yang berat ke tempat-tempat yang jauh. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Onta sama jenengan berat siapa? Gede siapa? Onta. Kok bisa onta manut sama jenengan? Itu kan ibarat bocah cilik numpak bocah gede. Siapa yang bikin onta itu nurut? Ngalor. Gelem ngalor. Ngidul. Gelem ngidul. Banter. Dipecut. Tambah banter. Siapa yang bikin onta itu mau nurut kepada kita kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Bukan sekedar diarahkan. Tapi dikasih beban yang banyak lagi. Lalu Allah tutup ayat tadi dengan firman-Nya, Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Nama apa? Ar-Ra'uf. Berarti ketika Allah tutup ayat ini dengan namanya Ar-Ra'uf, sedangkan ayat tadi sedang berbicara tentang fasilitas yang Allah sediakan berupa hewan ternak yang bisa dimakan, yang bisa dimanfaatkan kulitnya, bulunya, yang bisa dimanfaatkan susunya, yang bisa dimanfaatkan sebagai tunggangan. Itu artinya salah satu kasih sayang Allah Ar-Ra'uf adalah Allah menyediakan fasilitas kehidupan buat kita. Itu padahal baru ngomongin kendaraan di zaman dulu loh. Belum ngomongin apa? Kendaraan di zaman ini. Ya. Coba jenengan bayangkan. Dulu orang mau haji butuh berapa lama? Berbulan-bulan. Itu baru apanya? Itu baru berangkatnya. Panjenengan tahu haji itu sebenarnya berapa hari toh? Jajal sing wis tahu kaji, jajal lah sekemutan apa ora? Haji itu mulai tanggal berapa? Tanggal pira Ustaz ya? Haji itu mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dzulhijjah. Berapa? 6 hari. Supaya bisa beribadah 6 hari dulu, itu harus berjalan. Melakukan perjalanan berapa? Berbulan-bulan. Makanya orang dulu kalau mau haji, itu wis pamitan temenan gue. Mbok ora bali maneh. Karena zaman dahulu itu perjalanannya bukan hanya berat secara cuaca, tapi juga berat secara kondisi. Banyak perampok di jalan. Jadi wis temenan, pamit temenan. Ora bali. Ya. Sekarang Masya Allah. Berapa jam? 12 jam. 12 jam. Sudah 12 jam di pesawat kepriwe? Full AC, full makanan, dela-dela digugah nang pramugarine, Pak dahar, Pak ngunjuk. Masya Allah. Cuma duduk full AC. Ya. Tahu-tahu sudah sampai. Ya. Ini karunia yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan
sekarang gak usah kita, masa mau menikmati kendaraan nunggu haji. Jenengan itu loh dari rumah ke sini. Rata-rata kan saya kira nggak ada yang pakai sepeda. Kecuali wong Kedung Buluh. Ya. Atau wong Kelapa Sawit. Rata-rata dari jenengan itu pakai apa? Motor, minimal motor. Coba kalau dari rumah jenengan ke sini jalan kaki, berapa lama? Ya. Yang dari mana? Purwokerto, yang dari Banyumas, yang dari Banjarnegara, 1 jam setengah itu pakai mobil, ya pakai motor. Kalau jalan kaki, masya Allah, zuhur mangkat mau. Ternyata Allah mudahkan kita dengan adanya fasilitas itu menunjukkan kasih sayang Allah. Ini yang keberapa ini? Ke-6. Yang kelima. Yang ke-6. Iqra. Sadisan wal mu'minul haqqul ladzi ya'lamu anna rabbahu ra'ufun rahimun da'ima yalja'u ila Allah bismihir ra'uf da'iyan wa munadiyan taliban minhu an yar'afa bih wa yarhamah. Nah, yang ke-6, di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf adalah Allah menumbuhkan kasih sayang sesama kaum mukminin. Kenapa? Allah menumbuhkan kasih sayang sesama kaum mukminin. Kaum mukminin lintas zaman atau sezaman aja? Lintas zaman. Lintas tempat atau sekampung aja? Lintas tempat. Mari kita perhatikan ayatnya. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Surat apa? Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan kaum mukminin yang datang sesudah mereka. Sesudah mereka itu berarti kaum mukminin yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah para sahabat, berarti yang datang sesudah mereka sinten? Para tabi'in. Kalau sebelumnya tabi'in, berarti yang hidup sesudah mereka sinten? Para tabi'ut tabi'in. Kalau kayak kita ini, sebelum kita berarti siapa? Orang tua kita, kakek kita, buyut kita yang beriman. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang beriman yang hidup sesudah mereka, yaquluna, mereka akan setia untuk berdoa. Apa isi doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, ya Allah ampuni kami, titik, koma, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami? Alladzina sabaquna bil iman. Yaitu orang-orang yang sudah beriman dahulu sebelum kami beriman. Sinten? Bapak jenengan. Sinten? Bae jenengan. Sinten? Buyut jenengan. Sampai Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalau kita beriman, sampai hari kiamat akan ada orang yang mendoakan kita. Ini hiburan bagi mereka yang tidak dikaruniai oleh Allah anak. Kalau punya anak Ustaz, ya masuk juga. Panjenengan yang diuji oleh Allah tidak punya anak, gak usah khawatir. Ada sebagian orang tanya, Ustaz bagaimana kalau saya gak punya anak, apa orang lain bisa mendoakan saya? Bisa. Selama jenengan beriman, setiap mukmin yang berdoa dengan doa ini, jenengan include di situ. Apa include? Mlebu. Panjenengan masuk di situ. Berarti Nabi Adam Masya Allah. Sudah berapa abad yang lalu, saya nggak tahu Nabi Adam lahirnya tahun berapa. Sudah berapa keturunannya Nabi Adam yang mendoakan beliau.
Siapa yang menggerakkan hati kita mau mendoakan orang-orang yang sebelum kita, padahal kita tidak kenal kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kita sama yang kenal aja nggak doain. Panjenengan punya teman yang sudah meninggal dunia? Punya? Punya. Doakan apa? Padahal kenal kita. Padahal dulu satu grup WA. Begitu meninggal di remove. Boko cukup WA. Kan medeni. Di remove sudah dikeluarin dari grup itu. Tapi ikatan keimanan sangat kuat. Walaupun kita tidak kenal dengan orang-orang yang meninggal di Palestina. Walaupun kita tidak kenal dengan para pendakwah, para dai yang hidup di negeri kita sekian abad yang lalu. Tapi mereka tetap kita doakan dengan doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau tumbuhkan perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita mau mendoakan orang-orang yang beriman itu karena hati kita dipenuhi dengan kebalikannya dengki. Napa kebalikannya dengki? Sayang. Nah, yang menumbuhkan rasa sayang itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Sayang itu nggak bisa dipaksa. Panjenengan punya anak 5. Porsi sayang jenengan kepada 5 anak itu sama plek. Saya tanya, sama atau tidak? Beda. Walaupun kita kasih nafkah sama, tapi kasih sayang itu nggak bisa dipaksa. Panjenengan punya istri 2, istri 2, ya serap apa lah. Padane ya, ukur padane tok. Sayang jenengan kepada 2 istri itu sama plek? Enggak. Walaupun sama-sama mesem, enggak beda. Enggak bisa dipaksa. Terus siapa yang membuat hati kita sayang kepada orang yang beriman padahal kita tidak kenal sama mereka? Allah. Makanya lihat apa? Ayat itu ditutup dengan apa? Rabbana innaka ra'ufur rahim. Lihat. Apa Asmaul Husna yang ditonjolkan di situ? Ra'uf. Makanya poin yang ke-6 ya adalah Allah menumbuhkan kasih sayang sesama kaum mukminin. Saya akan bacakan di sini sadisan. Wal mu'minul haqq. Mukmin yang sejati alladzi ya'lamu anna rabbahu raufun rahimun daiman. Adalah yang menyadari bahwa Allah itu selalu rauf dan selalu rahim. Selalu rauf dan selalu rahim. Yalja'u ilallahi bismihir rauf. Dia selalu kembali kepada Allah menggunakan namanya Ar-Rauf. Da'iyan wa munadiyan. Berdoa, memanggil namanya Ar-Rauf. Taliban minhu. Memohon kepada Allah. An yar'afa bihi wa yarhamah. Memohon kepada Allah agar berkenan untuk menyayangi dia. Dan juga menyayangi kaum mukminin sebelumnya. Saya tambahi poin yang ke-7. Di sini tidak ada. Silahkan ditulis. Poin yang ke-7. Allah menunda hukuman bagi para pendosa. Allah menunda hukuman bagi para pendosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat. Ayatnya ada dalam surat An-Nahl. Tadi saya ngomongnya apa? Salah. Tadi yang menumbuhkan kasih sayang tadi surat apa tadi? Al-Hasyr ayat 10. Oh iya betul. Maaf. Kalau yang ke-7 ini surat apa? An-Nahl. Ayat 45 sampai 47. Saya akan bacakan ayatnya.
Ayat pinten? 45 sampai 47. Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ard. Apakah orang yang gemar berbuat maksiat, mereka merasa aman? Mereka merasa aman untuk disiksa oleh Allah dari bawah. Allah kalau menyiksa dari bawah caranya bagaimana? Bumi dibelah. Terus dijebloskan, ditutup maning. Itu namanya yakhsifallah bihimul ardo. Seperti contohnya siapa? Qarun. Allah menyiksa hambanya bisa dari bawah. Bisa juga dari atas. Bisa dari bawah, caranya adalah Allah belah bumi itu, tahu-tahu merekah, tahu-tahu apa namanya? Tahu-tahu retak, retaknya besar, mak bleng, terus tutup maning. Apakah dia merasa aman dari siksaan Allah dari bawah? Aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun, atau tiba-tiba Allah timpakan azab kepada dia dalam keadaan dia tidak sadar, tidak mengira sama sekali. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada dia saat dia sedang bepergian. Saat dia sedang berpergian dan dia tidak bisa menolak azab tersebut. Banyak orang bepergian, tahu-tahu kecelakaan. Banyak orang lagi piknik, tahu-tahu terkena tsunami. Ya. Au ya'khudhahum 'ala takhawufin, atau Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka secara berangsur-angsur. Ini Allah bercerita tentang macam-macam apa? Azab. Apa kalian tidak takut ujuk-ujuk Allah menimpakan azab dari atas, dari bawah, atau saat kalian sedang bepergian, atau secara bertahap kalian diazab sama Allah? Setelah Allah bercerita tentang azab, lihat bagaimana Allah tutup ayatnya. Ayat ini Allah tutup dengan firman-Nya, fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu Ra'uf. Saya tanya, berbicara tentang azab kok tutupnya, akhirnya, ujungnya kok Allah Maha Penyayang gitu loh. Nyambung apa mboten? Allah berbicara tentang macam-macam azab. Kok akhirnya Allah tutup dengan nama Ra'uf Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nyambung? Nyambung. Mungkin orang nyambung. Di mana letak kasih sayang Allah? Allah belum timpakan itu. Padahal sebenarnya banyak manusia yang layak untuk disiksa dengan siksaan itu. Setiap hari kita berbuat maksiat kepada Allah. Dan setiap hari pula Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita. Terus membuatnya? Betul. Setiap hari Allah turunkan nikmat kepada kita. Setiap hari kita angkat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita gunakan mata ini untuk berbuat maksiat, melihat hal-hal yang haram. Setiap hari pula Allah kasih izin mata ini tetap bisa melihat. Setiap hari kita gunakan telinga ini untuk mendengar hal-hal yang haram. Setiap hari pula Allah kasih izin telinga ini tetap bisa mendengar. Setiap hari kita penuhi hati ini, jantung ini, dengan perasaan iri, dengki, hasad, riya. Allah masih kasih izin jantung ini tetap berdetak. Kenapa Allah tunda? Lihat, Allah tunda, bukan lupa. Kenapa Allah tunda? Karena Allah ingin kasih kesempatan. Untuk apa? Untuk tobat. Jadi jangan sampai malah
Lah nyong kene ora apa-apa ki maksiat, buktine nyong sehat-sehat bae. Kuwi jenengane wong ora nyadar. Ya. Allah kasih kita waktu, mata kita masih bisa melihat. Siapa tahu mata itu mau digunakan untuk membaca Al-Quran. Allah masih kasih kesempatan kita telinga ini, walaupun saben dina sing akan dangdutan, masih Allah kasih izin telinga ini untuk mendengar. Mbok jere sapa gelem ngrungokaken napa? Pengajian. Ya. Setiap hari kita gunakan otak ini untuk berpikir yang enggak benar. Victor. Berpikir apa? Kotor. Allah masih kasih otak ini tetap bisa sehat, waras. Mbok jere sapa bisa mikiraken nasihat sekang ustad. Itu orang yang sadar. Sing ora sadar ya ora. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sadar. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya sudah masuk atau belum? Sudah ya. Ya wis ceritanya ngemben ya. Yang tadi yang awal itu. Memang saya perkirakan waktunya enggak cukup. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih bersama nama Allah Ar-Rauf. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.